Variabel kualitatif dapat diukur dengan variabel dummy atau variabel boneka yang bernilai 0 dan 1. Ada dua macam variabel kualitatif. Yang pertama adalah variabel kualitatif dengan skala nominal, di mana skala pengukuran variabelnya mempunyai jenjang yang sama. Contohnya adalah variabel gender atau jenis kelamin. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua adalah variabel kualitatif dengan skala ordinal, di mana skala pengukuran variabelnya mempunyai jenjang yang berbeda. Contohnya adalah variabel pendidikan. Pendidikan SD mempunyai jenjang yang berbeda dengan pendidikan SMP. Pendidikan SMP berjenjang lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan SMA. Dan pendidikan perguruan tinggi mempunyai jenjang yang paling tinggi. Ada dua kategori pada variabel gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Cara mengukurnya, jika laki-laki diberi nilai 1, maka perempuan diberi nilai 0. Atau sebaliknya, jika perempuan diberi nilai 1, maka laki-laki diberi nilai 0. Sedangkan variabel pendidikan dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Cara mengukurnya, jika individu berpendidikan SD, maka pendidikan SD diberi nilai 1 dan pendidikan lainnya diberi nilai 0. Jika individu berpendidikan SMP, maka pendidikan SMP diberi nilai 1 dan pendidikan lainnya diberi nilai 0. Untuk individu yang berpendidikan SMA, pendidikan SMA diberi nilai 1 dan pendidikan lainnya diberi nilai 0. Jika individu yang berpendidikan perguruan tinggi, maka pendidikan perguruan tinggi diberi nilai 1 dan pendidikan lainnya diberi nilai 0. Secara rinci, cara menyusun data dengan variabel kualitatif dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk variabel gender, ada dua kolom, yaitu kolom JL dan kolom JP. Kolom JL untuk variabel dummy laki-laki bernilai 1, sedangkan perempuannya bernilai 0. Dan kolom JP untuk variabel dummy perempuan bernilai 1, sedangkan laki-laki bernilai 0. Selanjutnya, untuk variabel pendidikan ada 4 kolom: SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kolom SD untuk individu yang berpendidikan SD bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Kolom SMP untuk individu yang berpendidikan SMP bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Kolom SMA untuk individu yang berpendidikan SMA bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Kolom perguruan tinggi untuk individu yang berpendidikan perguruan tinggi bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Selanjutnya, ada 3 cara untuk memodelkan variabel kualitatif ke dalam persamaan regresi. Model pertama, persamaan regresi kualitatif dengan intercept yang berbeda dan slope-nya sama. Model kedua, persamaan regresi kualitatif dengan intercept yang sama dan slope-nya berbeda. Dan model yang ketiga adalah persamaan regresi kualitatif dengan intercept dan slope yang berbeda.
Selanjutnya, model 1 adalah model persamaan regresi kualitatif dengan membedakan intercept atau titik potongnya saja, sedangkan slope atau kemiringannya sama. Jika variabel kualitatif mempunyai dua kategori, seperti pada variabel gender, maka yang kita masukkan ke dalam model cukup satu variabel saja, laki-laki saja seperti pada persamaan 1 atau perempuan saja seperti pada persamaan 2. Pada persamaan 1, variabel gender perempuan dipakai sebagai dasar atau basis, sedangkan pada persamaan 2, variabel gender laki-laki yang dipakai sebagai dasar atau basis. Pada persamaan 1, beta 0 adalah intercept atau titik potongnya perempuan, sedangkan interceptnya laki-laki adalah beta 0 ditambah beta 2. Untuk slope atau kemiringannya adalah beta 1. Pada persamaan 2, alfa 0 adalah intercept atau titik potongnya laki-laki, sedangkan interceptnya perempuan adalah alfa 0 ditambah alfa 2. Untuk slope atau kemiringannya adalah alfa 1. Jika persamaan 1 atau persamaan 2 kita gambar dalam salib sumbu Y dan X, maka gambar persamaan 1 dan persamaan 2 akan menunjukkan gambar yang sama seperti pada gambar 1, di mana intercept laki-laki dan perempuan berbeda, sedangkan slope laki-laki dan slope perempuan adalah sama, sehingga garis regresi laki-laki dan perempuan akan sejajar. Hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 berdasarkan pada tabel 1 dan diestimasi dengan metode OLS pada persamaan 1, beta 0 sama dengan 17,75, menunjukkan interceptnya perempuan. Sedangkan interceptnya laki-laki diperoleh dengan menjumlahkan beta 0 dengan beta 2, yaitu 17,75 ditambah 3,75 sama dengan 21,5. Pada persamaan 2, alfa 0 sama dengan 21,5 adalah interceptnya laki-laki, sedangkan interceptnya perempuan diperoleh dengan menjumlahkan alfa 0 dengan alfa 2, yaitu 21,5 ditambah minus 3,75, yaitu sebesar 17,5. Selanjutnya, beta 1 menunjukkan slope laki-laki dan alfa 1 menunjukkan slope perempuan. Keduanya menunjukkan angka yang sama, yaitu sebesar 0,5375. Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa kita mengestimasi persamaan 1 atau persamaan 2 akan menghasilkan hasil yang sama. Model 2 adalah model persamaan regresi kualitatif dengan membedakan slope atau kemiringannya saja, sedangkan intercept atau titik potongnya adalah sama. Untuk membangun model regresi kualitatif dengan membedakan slope, maka kita harus memasukkan variabel interaksi ke dalam persamaan 3 dan 4. Untuk membuat variabel interaksi, kita harus mengalihkan variabel pendapatan X1 dengan variabel daminya. Pada persamaan 3, variabel interaksinya adalah
X1 kali JL dan variabel gender perempuan dipakai sebagai basis. Sedangkan pada persamaan 4, variabel interaksinya adalah X1 kali JP dan variabel gender laki-laki dipakai sebagai basis. Pada persamaan 3, beta 0 adalah intercept atau titik potongnya perempuan dan laki-laki, sedangkan beta 1 adalah slope-nya perempuan, sedangkan slope-nya laki-laki adalah beta 1 ditambah beta 2. Pada persamaan 4, alfa 0 adalah intercept atau titik potongnya laki-laki dan perempuan, sedangkan alfa 1 adalah slope-nya laki-laki, sedangkan slope-nya perempuan adalah alfa 1 ditambah alfa 2. Jika persamaan 3 atau persamaan 4 kita gambar dalam salib sumbu Y dan X, maka gambar persamaan 3 dan persamaan 4 akan menunjukkan gambar yang sama seperti pada gambar 2, di mana intercept laki-laki dan perempuan adalah sama, sedangkan slope laki-laki dan slope perempuannya berbeda. Hasil regresi persamaan 3 dan 4 berdasarkan data pada tabel 1 dan diestimasi dengan metode OLS menunjukkan bahwa angka intercept laki-laki beta 0 adalah 20,11 dan angka intercept perempuan alfa 0 adalah 20,11. Ini menunjukkan bahwa intercept laki-laki dan perempuan adalah sama. Beta 1 pada persamaan 3 adalah slope untuk perempuan, menunjukkan angka 0,52 dan slope laki-laki adalah beta 1 ditambah beta 2 sama dengan 0,52 ditambah 0,02 sama dengan 0,54. Alfa 1 pada persamaan 4 adalah slope laki-laki, menunjukkan angka 0,54 dan slope perempuan adalah alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan 0,54 ditambah minus 0,22 sama dengan 0,52. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kita mengestimasi persamaan 3 atau persamaan 4 akan menghasilkan hasil yang sama. Model 3 adalah model persamaan regresi kualitatif dengan membedakan intercept dan slope. Pada persamaan 5, variabel gender perempuan dipakai sebagai basis. Untuk beta 0 adalah intercept-nya perempuan, sedangkan intercept-nya laki-laki adalah beta 0 ditambah beta 2. Selanjutnya, beta 1 adalah slope perempuan, sedangkan slope-nya laki-laki adalah beta 1 ditambah beta 3. Pada persamaan 6, variabel gender laki-laki dipakai sebagai basis. Untuk itu, alfa 0 adalah intercept-nya laki-laki, sedangkan intercept-nya perempuan adalah alfa 0 ditambah alfa 2. Selanjutnya, alfa 1 adalah slope-nya laki-laki, sedangkan slope-nya perempuan adalah alfa 1 ditambah alfa 3. Jika persamaan 5 atau persamaan 6 kita gambar dalam salib sumbu X dan Y, maka gambar persamaan 5 dan persamaan 6 akan menunjukkan gambar yang sama seperti pada gambar 3,
di mana intercept dan slope-nya laki-laki dan perempuan semuanya berbeda. Hasil regresi persamaan 5 berdasarkan data pada tabel 1 dan diestimasi dengan metode OLS, beta 0 sama dengan 20,5 menunjukkan intercept perempuan, dan beta 0 ditambah beta 2 sama dengan 20,5 ditambah minus 0,5 sama dengan 20 adalah interceptnya laki-laki. Sedangkan beta 1 sama dengan 0,525 adalah slope-nya perempuan. Dan beta 1 ditambah beta 3 sama dengan 0,525 atau 0,025 sama dengan 0,55 adalah slope-nya laki-laki. Hasil regresi persamaan 6 berdasarkan data pada tabel 1 yang diestimasi dengan metode OLS, alfa 0 sama dengan 20 menunjukkan interceptnya laki-laki, dan alfa 0 ditambah alfa 2 sama dengan 20 ditambah 0,5 sama dengan 20,5 adalah interceptnya perempuan. Sedangkan alfa 1 sama dengan 0,55 adalah slope-nya laki-laki, dan alfa 1 ditambah alfa 3 sama dengan 0,55 ditambah minus 0,025 sama dengan 0,525 adalah slope-nya perempuan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kita mengestimasi persamaan 5 atau persamaan 6 akan mempunyai hasil yang sama. Selanjutnya, jika kita ingin memodelkan variabel kualitatif dengan lebih dari 2 kategori, seperti pada variabel pendidikan, maka model 1 adalah model persamaan regresi dengan hanya membedakan interceptnya saja. Model 2 adalah model persamaan regresi dengan hanya membedakan slope-nya saja. Sedangkan model 3 adalah model persamaan regresi dengan membedakan intercept dan slope. Jika variabel pendidikan mempunyai 4 kategori, maka yang kita masukkan ke dalam model cukup 3 variabel saja, variabel dummy SD, SMP, SMA. Dan variabel dummy perguruan tinggi dipakai sebagai dasar atau basis seperti pada persamaan 5. Atau kita juga bisa memasukkan variabel dummy SMP, SMA, perguruan tinggi saja ke dalam model, dan variabel dummy SD dipakai sebagai dasar atau basis seperti pada persamaan 6. Model pada persamaan 5 dan 6 ini merupakan persamaan regresi kualitatif dengan hanya membedakan intercept atau titik potongnya saja, sedangkan slope atau kemiringannya sama. Sedangkan persamaan 7 merupakan persamaan regresi kualitatif dengan hanya membedakan slope atau kemiringannya saja, sedangkan interceptnya sama. Selanjutnya, persamaan 8 merupakan persamaan regresi kualitatif dengan membedakan intercept dan slope. Berdasarkan data pada tabel 1, saudara dapat mengestimasi sendiri persamaan regresi kualitatif dengan variabel pendidikan pada model 1 sampai dengan model 3, atau persamaan 5 sampai dengan persamaan 8. Selamat mencoba dan terima kasih atas perhatiannya.